Ini salah satu the rarest ya. The rarest? The rarest karena ini bener-bener gue nggak percaya kita bisa nemuin di Indonesia hanya di trim trap. Belanjaan gue ya, seingat gue di atas 3M sih tembus. Halo semua, balik lagi bareng sama gue Jupaka dan kita ada di Garis Keras. Dan kali ini gue bersama Bapak Adidas Indonesia, Om Hari Novianto. Ini keren banget Om, gue baru lihat, baru awal dari masuk aja udah lihat koleksinya dan ini baru sebagian kecil nih Om. Oke, selamat datang nih sebelumnya nih Die Hard Adidas Museum. Jadi yang ada di museum ini ada beberapa koleksi lah yang namanya Adidas Vintage. Nanti gue akan jelasin deh. Gue akan ajak lo keliling-keliling. Wih, siap banget nih. Berarti kita langsung jalan aja Om ya? Siap. Let's go. Oke. Let's go. Oke, akhirnya Om, gue udah bahasa masuk dan gue udah lihat nih semua koleksinya. Bener-bener ini kalau udah museum ini beneran museum nih Om ya, dan adanya di Jakarta. Yes. Ya. Ini keren banget. Tapi pertanyaan pertama gue nih Om, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih jauh. Kenapa Adidas ya? Karena passion gue di Adidas sepertinya. Karena gue merasa gue pakai Adidas lebih ke casual aja sih. Buat Casual. daily gue pakai tuh lebih comfort lah. Hanya itu aja sih. Ada yang gengsi-gengsian gitu. Nah biasa lu lebih banyak diiniin sama brand yang mana tuh Om biasanya? Ini kalau gue pendapat pribadi lagi Pendapat ya. pribadi dong. Kalau gue lebih gengsi-gengsian, gue lebih ke Nike ya. Adidas dan Nike memang selalu lebih inilah, lebih kuat-kuat. Dan gue bilang sih itu penting ya, penting buat kita sebagai penikmat ya. Dengan dia mereka pada saling berkompetisi ya, kita kitanya yang lebih banyak yang kita dapat ya, dari kualitasnya nanti mungkin, dari model-modelnya nanti, dan gue senang banget. Gitu-gitu Dan gue ya. senang banget mereka saling berkompetisi gila-gilaan ya. Ciri khas koleksi dari Die Hard Adidas fans itu apa sih Om? Karena gue pribadi gue lebih memilih fokus ke Adidas Vintage. Gue lebih prefer ke Adidas Original. Adidas Original. Yes. Kenapa Om? Karena kalau gue merasa kalau Adidas Original itu mbahnya Adidas. Mbahnya, masterpiece gitu Masterpiece-nya. Jadi banyak model yang keluaran tahun 70, 80 itu direproduksi lagi di seri modern ya, berdasarkan dari Adidas Original. Nah ini mungkin sebelum kita mutu kan nggak seru nih Om kalau ngeliat bentuknya nih Om ya. Gue penasaran. Katanya dulu di Die Hard Adidas Fans Museum ini ada sepatu yang ditawar harganya kurang lebih 100 juta. Yes. Ya, memang ada namanya Adidas Superstar 35 Anniversary. Oke. Namanya Adidas Top Secret. Jadi si Superstar ulang tahun dibuat ini finalnya 35 dan ini limited ya. Kalau nggak salah 300 worldwide. Di dunia hanya ada 300. Ada Dan sama boxnya ini semua nih. Dan ini packagingnya seperti ini, memang mewah kalau menurut gue ya. Dan ini masih made in Germany. Jadi buatan Germany dan kita dapatnya full pack seperti ini. Dan ini juga materialnya kalau boleh lo lihat ini full leather. Ini mau dipegang Om? Oh nggak apa-apa, udah gue protect kok. Udah gue protect. Do not touch semua loh. Ini udah full leather semuanya. Kita udah dapat seperti ininya. Kita dapat pembersihnya. Kita dapat buat ganjalan sepatunya. Om boleh tau nggak dulu Om dapetin sepatu ini gimana caranya Om? Di mana dan gimana? Sama salah satu kolektor yang ada di Jakarta juga. Harganya sekarang bahkan 100 bahkan bisa lebih. Yang bikin mahalnya apanya sih Om? Kualitasnya pertama. Karena dari made in Jerman tadi. Benar. Dan itu juga kualitinya juga super wah ya. Kalau menurut gue ya super wah. Dan buat ngedapetin itu penuh effort. Dan ini salah satu holy grailnya Superstar.
Series. Holy Grail-nya Superstar. Series. Dari 35 series ini top secret-nya ya kalau nggak Yes, salah. benar. The iconic-nya lah. The iconic. Iconic-nya, top secret nih. Oke, nah abis ini kita bakal ngomongin koleksi Om yang menurut gua bikin skena sneakers di Indonesia goyang. Ya, 2021 Yes. ada sepatu yang Om temukan dead stock. Benar. Dengan jumlah banyak banget. Bahkan gara-gara itu sampai diri-rilis, Yes. sampai Adidas fans sudah dapat pengakuan bukan cuma di Indonesia tapi di luar. Yes. Nah, itu boleh kisi-kisi dikit Om sebelum Ya. kita bentuknya? Namanya Adidas Dream Trap. Nanti bisa Adidas kita Dream lihat. Keluar made in West Germany. Ini salah satu the rarest ya. The Kenapa rarest? The rarest karena ini benar-benar gue nggak percaya kita bisa nemuin di Indonesia Ya. ada Dream Trap. Ya. Karena Dream Trap itu kan salah satu the iconic Adidas seri. Di Jadi, zaman itu? Di zaman itu. Sampai sekarang juga ada iconic. Masuk Oh, iconic oke. model. Oke, Iconic model. Dan apalagi kita nemuinnya yang the Mesh One. Jadi seri ini benar-benar tahun-tahun 70-an itu susah banget lah dan reproduksinya nggak banyak. Yes. Dan gue percaya nggak, gue nemuin ini ada di bawah tangga. Di bawah tangga nyelip. Satu ini. 3 kita temuin. Buset. Dan itu semuanya nyelip di bawah tangga. Dan gue nggak percaya banget dan kondisinya hancur dan makanya setelah itu gue rapiin, gue touch up lagi. Jadi gue dikontak nih sama Adidas perwakilan Eropa. Oke. Dia ngontak dia pengen ngerilis ngebikin reproduksinya lah dari hasil penemuan gue. Makanya butuh siluetnya. Benar, dan dua siluet ini Dream Trap ini yang dibuat siluetnya sama toko size direproduksi lah ya. Dari vintage ke reproduksi. Dia sempat datang ke sini? Ke sini untuk ngeliput penemuan kita. Oke. Terus sama buat ngeliput buat ngerilis ini. Dan karena dia ketemu collab sama Die Hard, dia bikin tribute nih. Ini nih yang mahal Modelnya nih. ini. Jadi khusus tribute untuk Indonesia lah ya. Iya. Ya kan, dan dibuat dari colorway-nya. Seperti logo DKI. DKI Jakarta. Kedua, di dalam insole-nya ada peta Indonesia. Peta Indonesia tuh. Dan kalau lu mau lihat kesini kali Om ya. Silakan. Waktu di UK katanya yang beli juga banyaknya 2 ini katanya Om. Bener. Top 2-nya ya. Bener, yang ini nih yang Ini malah paling laku ya. Dan di Indonesia ini dicari banget. Kalau nggak salah infonya hanya 1.000. Satu pair, satu collection. Satu warna. Wah gila. Nah gue melihat nih 2 ini Yes. sepertinya olahraga banget nih Om. Yes. Kita pengen pindah ngelihat koleksinya dari Tom Ocker dan juga Burngard Super ya. Kalau nggak salah hadir jauh sebelum Highlight. highlight sama Stan Smith ya Om ya. Benar, Ini benar. apa nih cerita menarik di belakang ini nih Om? Jadi ini kita temuin di toko resto namanya Tom Ocker Profesional dan ini sepatu untuk tenis ya. Ya. Masih made in West Germany. Wow. Dan yang bikin gue emes sebenarnya ada sedikit cerita ya. Jadi ada anaknya Tom Ocker, bener-bener anak kandungnya Tom Ocker nge-DM Die Hard. Ya. Dia berminat ya untuk memiliki sepatu bapaknya lah. Karena waktu itu emang udah nggak ada lagi sama sekali. Memang udah nggak ada. Sama sekali Om. Hanya kita yang pertama kali nemuin Tom Ocker. Wujudnya ya. Kita Mungkin yang itu ke bawah apa gitu kali ya? mungkin ya, udah hancur kali ya, Iya, udah iya, hancur. iya. Jadi dia nge-DM anaknya Tom Ocker untuk archive-nya dia. Ya Oke. dengan suatu kehormatan buat kita lah ya, kita kasihin lah, kita kirim lah kirim langsung. ke Belanda kalau nggak salah. Oh dia anak orang Belanda. Iya, benar. Dan emang kalau yang dulu tuh begini Om ya ada. Ya bentuknya begini, memang ini vintage-nya seperti ini. Zaman Yes. dulunya boxnya seperti ini. Seperti itu. Gosip-gosipnya box aja bisa dijual katanya Om ya. Yes, benar. Ada harganya ya? Pasaran 40 pound, sekitar 800.000. Buset, Sampai itu 1 juta. box ya. Ya. Ini edisi olahraga. Ada lagi nggak sih Om Adidas olahraga yang ada di museum ini? Ada, gue pengen nunjukin ke lo. Pertama kali Adidas bikin sepatu ya, namanya sepatu buat lari, nama Sprint. Sprint? Dan itu masih belum ada logo trefoil-nya. Wah, Hanya berarti 3 bener-bener. garis. Berarti ini awal-awal banget dia bikin sepatu olahraga. Awal-awalnya, benar. Oke.
Tapi kan sebenarnya Adidas juga nggak lepas kalau di Indonesia kan olahraga favoritnya sepak bola. Nah, ini gue di sebelahnya nih Om. Oh iya. Ini kayaknya udah agak belel-belel gitu, kelihatan vintage-nya banget ya Om. Nah ini apa sih Om? Nah jadi ini sepatu bola Argentina, seri Argentina. Dan ini kita yang temuin di Restu semua loh. Ini kita ketemuin di Restu. Ini di Restu juga nih? Ya, kita temuin di Melawai dan bisa dibilang rare ya. Iya. Langka ya, ada sepatu bola dengan seri Argentina dan sepatu bolanya juga tuh lihat masih. Ini juga termasuk yang di Restu ini? Iya semuanya. Restu Sport semuanya kita biasa. sampai ininya gua kita temuin nih. Apa namanya itu nih ya buat Solennya. Ya. Ini kita ketemuin di Restu semuanya. Ini senilai 25 juta ya. Dan ini keluaran tahun 70. Dan hanya Beckenbauer lah ya yang keluaran tahun 80. Kalau yang lain-lain masih kumpul sama bok-boknya. Ya kan ini keluaran tahun 70 dan ini salah satu the archive-nya sepatu bola ya. Ini bola rare banget. Oke. Nah, gue juga tadi sempat ngobrol juga nih sama ordalnya nih, Die Hard Adidas fans. Ini kan sebelum dari yang tadi Oken, sekarang kan ada sempat di Robert Haley. Yes, ini juga petenis kan? Iya, benar, Stan Smith. Tapi ada cerita menarik dari sepatu yang satu ini. Oh ya, highlight ya. Jadi ada cerita. Jadi sebelum bergabung dengan Stan Smith, si Highlight dulu namanya Highlight Smith. Highlight Jadi Smith. sebenarnya di awal dia namanya Highlight. Oke. Belum setelah itu dibeli, dia collab lah sama si Stan Smith. Oke. Akhirnya semua mayoritas dibeli sama Stan Smith. Oh, gue pengen tahu Om. Koleksi Adidas favorit Om. Oh, ada the paling favorit gue lah ya. Ada Indonesian Allen Series. Dari sekian banyak koleksi gitu ya. Kita belum ngomongin di akhir nih Om, duit yang keluar nih ya. Tapi koleksi yang menurut Om the most favorite Adidas collection menurut Bapak Adidas Indonesia, Hari Novianto. Apa tuh? Yang paling favorit dari semua Adidas seri yang ada yang pernah dibuat ya, gue lebih suka ke Indonesian Island Series. Jadi Indonesia Island Series, di mana ada namanya Adidas Borneo, Adidas Java, dan Adidas Bali. Dan itu suatu kebanggaan lah buat kita Indonesia. Nama-nama kota di Indonesia itu dipatenkan menjadi suatu brand di Adidas, keluaran seri Adidas. Ini tahun berapa sih Om? Kalau ini ada gue contohnya ya. Ini yang namanya Adidas Java. Java. Ya. Oke. Indonesia Island Series masuknya. Ini keluaran tahun 80. 80? Yes, ini jadi Adidas pada tahun 80 membuat 3 seri Indonesian Island Series. Oh, saat itu langsung tiga-tiganya Om ya? Tiga-tiganya keluar, Java, Borneo, dan Bali. Dan ini suatu kehormatan lah kita nama Indonesia salah satu daerahnya diabadikan ke Adidas seri namanya Adidas Java. Ini international release Om ya? International release. Di Indonesia rilis waktu itu? Oh enggak, tahun 80 doang bro. Lagi-lagi Eropa ya. lagi. Seperti biasa Om. Dan ini masih made in France. Made in France. Wah, jadi material sweat Om ya, sama ada leather ya? Yes, benar. Dan ini Adidas salah satu the most wanted seri sama the rarest collection. Enggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ini dicari banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Mungkin resale value berapa untuk kondisi yang perfect kayak begini? Seperti ini bisa tembus 800 pound. Hah? Sekitar 16 jutaan. Itu paling murah loh. Borneo. Materialnya tuh menurut aku unik banget. Kayak sintetik dia sintetik leather. Yes. Sintetik leather. Ini Adidas Borneo. Ini Om dapat yang di UK apa di Jepang? Ini di Jepang. Ini yang di Jepang? Yes. Tuh Borneo. Namanya Borneo Marine. 8,5. Yes, tahun 80-an juga dia keluarnya. 80-an. Ini nggak barengan juga kan Om? Benar. Ada nggak Om? Satu dari sekian banyak koleksi Adidas yang Om belum punya dan pengen punya. Ada sih, tinggal satu sebenarnya. Nah, tinggal satu. Tinggal satu, namanya Adidas Rogue, made in Austria tahun 70. Dan itu sengaja memang jadi kuncian gue. Dan Om ada yang jual tapi Om belum beli? Belum mau. Kenapa? Karena kalau misalkan gue udah dapet satu itu, gue akan bosan sama Adidas. Gue nggak ada tantangan lagi buat ngejarnya. Adidas. Jadi sengaja gue kunciin satu. Di sepanjang perjalanan 10 tahun nih Om ya. Berapa uang yang sudah Om habiskan? Kurang lebih lah Om kira-kira untuk memiliki koleksi Die Hard Adidas fans sampai dengan hari ini. Kalau gue totally ya, hampir belanjaan gue ya, seingat gue di atas 3M sih tembus. Dia. Karena gue koleksiannya barang kolektor tua, barang-barang yang harus masuk museum, ya kan, yang harganya gelap. Ya, gue sempet mencoba merekap dikit-dikit gitu ya. Kurang lebih di atas 3M selama gue meneliti sebagai kolektor Adidas ya. Hati-hati ya, itu 3M itu
nggak semua di Indonesia belinya Om ya? Iya, di seluruh dunia nggak belinya. Jadi tuh 3M itu exclude tiket pesawat ya. Kode-kode liburan, pura-pura liburan padahal hunting gitu ya. Belum yang lain-lain ya Om. Yes. Kurang lebih 3M 10 tahun. Yes. Ya worth it lah Om ya menurut Ya, aku untuk sebuah passion ya. Worth it banget dan bagian jadi investasi juga kalau menurut gue. Benar. Ya, sekarang malah jadi semi komersial. Benar. Jadi kalau mau tahu Adidas larinya ke sini. Benar. 3M, tapi masih biasa. Kalau nggak salah Om juga koleksi Stone Island sejak 6 tahun terakhir. Yes. Iya. Angkanya berapa kali lipat dari Adidas Om? Nah, kalau Stone Island udah pusing deh kepala gue dah. Terciduk nih ya. Iya. Nah, Ya lebih pasti lebih dari Adidas lah. Kalau untuk Stone Island. berapa kali lipat Om? 3 kali lipat kali ya Tuh, Stone Island. rata-rata ya. Nah, nanti mungkin di garis keras kita bahas lagi Om. Cuman intinya dari Adidas Om passionate 10 tahun. Cuman pada itu pun perjalanannya masih panjang dan ternyata ada satu seri yang Om sengaja nggak mau beli walaupun udah di marketplace ya. Yes, benar. Seru banget ya Om ya. Ya, Thank you banget Om. Sama-sama. Udah di garis Sama-sama. keras. Terima kasih Kita banget. dapat insight penuh banget Om. Ada pesan terakhir Om buat teman-teman yang suka olahraga? Pesan terakhir gue, tetaplah kalau untuk lo suka sama sesuatu, based on passion, itu yang paling bagus. Pokoknya passion. Yes. Sampai ketemu di episode berikutnya di Lensa Olahraga. Saya Jupaka. Hari Novianto. Sampai ketemu lagi. Garis keras. Yes.